Pertanyaan saya yang bikin heboh di dunia medsos adalah satu, emang Habibana itu siapa sih yang sampai sekelas negara ketakutan ketika Habibana pulang? Yang saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia, karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Dia itu akan dideportasi. Pelanggaran imigrasinya apa? Overstay. Habib Rizik itu visanya 3 kali, totalnya visa long term, bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang tahun 2020 tanggal 11 ya. Sementara Habib Rizik pulangnya tanggal 10, tidak overstay. Orang yang tidak melakukan pelanggaran hukum imigrasi apapun tidak bisa dideportasi. Di Saudi Arabia, Pak, kalau overstay itu di depan imigrasi itu diborgol. Duta Besar Saudi Arabia di Jakarta yang lama itu menyatakan Habib Rizik boleh pulang kapan saja, tetapi tanyakan kepada pemerintah Anda. Itu di TV One loh. Jadi kalau seorang Mahfud MD mendapatkan informasi sampah seperti itu, seorang menteri, pejabat publik menyatakan pernyataan yang berasal dari informasi yang sampah, kualitas negara kita ini seperti apa? Salah satu polisi mengatakan pulang-pulang aja, nggak ada itu yang namanya sambutan, nggak ada itu yang namanya pengawalan. Tapi perlu diketahui Bapak Polisi, antum dibayar untuk melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhi burhanu al-mabsuti fil wujud dikrah mu'aisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana wa qur'ainina sayyidil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Ikhwa fillah rahimakumullah, Kawidi dari channel Asal Ngomong dan juga pemilik channel Diary of Scout ingin juga berkomentar sedikit karena banyak permintaan dari teman-teman WhatsApp, dari teman-teman Instagram terkait tentang berita kedatangan, kepulangan daripada guru kita, Murabbi Arwahi wa Jasadiyah, Syedil Walid kita, orang tua kita, yaitu Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, yang kemarin tanggal 10 bulan November 2020 tiba di tanah air. Perlu diketahui bersama teman-teman bahwasannya kita ini dibodohi oleh pemerintah Republik Indonesia, yang sebenarnya saya nggak mau suzon tentang berita ini. Mungkin juga para pejabat yang mengatakan tentang Habibana ini itu berbagai macam yang ditudingkan kepada beliau, mungkin juga otaknya dangkal sehingga informasi mentah-mentah tanpa dikaji, atau bisa jadi informasi yang diterima menurut daripada pemikiran otaknya sendiri sehingga mengeluarkan statement-statement yang berujung pada pemfitnahan Habibana Rizik Syihab ini. Ikhwah fillah, kita sekarang bercerita sedikit tentang perjalanan saya yang kemudian saya bisa sampai di tempatnya atau kediaman Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Syihab di Petamburan. Tadinya saya nggak mau datang juga. Kenapa? Karena saya pikir saya punya tanggungan. Yang pertama PJJ, yang kedua udah kesiangan karena habis subuh, yang semula mau berangkat. Saya pikir-pikir bahaya juga kalau saya berangkat bawa motor atau bawa mobil, bawa kendaraan. Yang ada kalau nanti terjadi crash sih nggak mungkin. Kalau crash saya yakin betul nggak ada crash, nggak ada yang berani penyusup masuk kemudian mau crashin itu acara, nggak ada. Yang saya takutkan cuman nanti ketika masa sudah banyak, sementara Habibana sudah pulang keluar dari airport, kebingungan sendiri saya. Kenapa kebingungan? Karena kendaraannya bingung putar baliknya. Tapi lagi-lagi saudara, lagi-lagi ikhwah fillah, saya
punya jurus handal, yaitu bagaimana kemudian saya mengamalkan sholawat untuk sesuatu yang saya pengenin. Jam 8 mulai kepikiran lagi saya untuk datang ke bandara, bermaksud untuk menyambut daripada murabbi kita. Hati ini udah bingung, udah antara mau berangkat apa enggak. Saya cari informasi tentang jam berapa beliau sampai di bandara Soekarno-Hatta ini. Begitu ketemu, ternyata beliau sampai jam 9 tepat menurut berita yang aneh dapat dari teman-teman di salah satu organisasi Islam yang cukup mumpuni juga. Kalau saya sebut nanti ricuh. Ternyata Kawidi begini-begini gitu ya. Saya datang, saya bilang kalau biasanya Habibana datang ini ngantri bagasi dulu, gak langsung keluar karena beliau pasti bagasinya lumayan kan. Kemudian pasti juga rombongan ini itu pemeriksaan di kantor imigrasi dan lain sebagainya. Sehingga jam 9 sampai paling-paling jam 10 lah beliau baru keluar dari airport. Akhirnya saya paksain itu datang ke airport. Alhamdulillahnya saya nggak sampai ke airport. Saya cuma sampai putaran pertama setelah jalur motor keluar dari kampung. Yang ada tulisannya Bandara Soekarno-Hatta, yang ada jembatan mau nyambung belum kesambung. Singkat cerita sampai di sana saya bertemu dengan, saya nggak tahu ya apa itu puluhan atau ribuan atau jutaan karena tersebar, yaitu Bapak Polisi yang terhormat. Sebenarnya malas juga saya menghormati, buat apa? Yang saya aneh dan saya bingungkan tadinya adalah luar biasa juga sambutan daripada Bapak Polisi ini. Karena menurut berita yang disinyalir, bahkan saya melihat sendiri videonya di YouTube banyak, salah satu polisi mengatakan pulang-pulang aja. Nggak ada itu yang namanya sambutan, nggak ada itu yang namanya pengawalan. Tapi perlu diketahui Bapak Polisi, antum dibayar untuk melaksanakan satu tugas, mau mulia mau hina itu tugas dibayar. Tapi kita umat Islam, ketika guru kita datang, rasa mahabbah kita kepada guru muncul, rasa kecintaan kita kepada Tuhan Guru muncul, ilmu kita muncul di situ. Biar kata orang PA sekalipun rela untuk dirinya kemudian tidak dibayar menyambut daripada gurunya yang mulia. Guru yang senantiasa mengajarkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Saya menyadari mungkin ketika congornya polisi itu mengatakan bahwasannya nggak ada pengamanan, nggak ada itu yang namanya sambutan dari pihak kepolisian, ngelihat masa segitu banyaknya, saya berani jamin itu jutaan itu. Polisi juga kebingungan kan, daripada nanti jalur-jalur macet nggak ada yang mengawal dan lain sebagainya. Akhirnya polisi turun tangan, bagus, salut. Terlebih saya salut kepada Bapak Polisi yang namanya, mohon maaf saya tidak sebutkan karena saya juga nggak videoin, karena awalnya udah kesel duluan sama ini polisi. Saya bilang begini, Pak, apain di sini? Tugas, saya bilang. Untung ketemu polisi yang baik juga. Saya udah suzon juga, mohon maaf. Afwan jidan, Pak. Pak Polisi ngapain di sini? Tugas. Wah ngomongnya cakep nih, saya bilang. Saya tanya lagi, emang nggak ada polisi yang patwalin Habibana nanti ketika Habibana keluar daripada airport menuju ke kediaman yang di Petamburan? Apa jawab polisinya? Nggak ada perintah. Saya bilang, terus ente ngapain sama teman-teman ente di sini, Pak? Nggak ada guna. Emang ente pikir ini bandara bakal rusuh dengan adanya masa umat Islam yang jutaan? Emang ente pikir bandara ini bakal rusuh? Emang ente pikir bandara ini nggak dikoordinir dengan bagus oleh para murid-murid beliau? Jawabannya sentak bikin saya kaget. Saya pikir dia mau marah sama saya. Apa dia bilang? Demi Allah, kalau saja saya tidak berseragam, kalau saja hari ini bukan jadwal saya untuk berdinas,
mungkin, bukan mungkin lagi, sudah pasti saya ada di barisan laskar penyambut daripada kedatangan guru mulia Habibana Muhammad Rizik Syihab. Saya malu juga, tapi juga bahagia. Apa saya bilang? Alhamdulillah, walaupun Bapak berseragam, luruskan niat dan mudah menambah kecintaan kepada Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Saya pergi dah tuh, meloyor ceritanya. Begitu saya lihat situasi lumayan agak sedikit rame. Saya bilang agak sedikit rame karena saya posisinya nggak sampai masuk ke dalam area lingkup bandara. Di situ sudah mulai macet, nggak jalan sama sekali. Banyak orang yang mengeluhkan, banyak juga orang yang bergembira. Buat orang yang mengeluhkan macet, kemudian jadi telat, teman-teman, ente sih boleh percaya boleh enggak, terserah, ini nggak maksa. Cuman saya mah udah pernah ngalamin sama ulama, apalagi Zuriyatul Rasul, dia yang kemudian tidak gentar mau dibunuh, mau dipenjara, mau menjadi kemudian pembangkang daripada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan syariat. Biar kata begitu, ulama masyhur, beliau itu ulama yang diakui bukan hanya di Indonesia. Beliau itu adalah cucu keturunan daripada Rasulullah SAW yang kita rindui syafaatnya di yaumul akhir nanti, yang kita rindui sosoknya sehingga sampai kita ingin bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ini cucunya. Andai kita mau bawa ikhlas, insya Allah berkah buat diri kita. Tapi kalau kita ngerundel, ngerutu, datangnya Habib nyusahin, Masya Allah, tunggu aja. Logika sederhana teman-teman, logika yang sangat sederhana banget. Ente punya seseorang yang ente cintain. Saya nggak bilang pacar, nggak bilang istri lah. Ibu ente, orang yang paling ente cintai di dunia ini setelah Rasulullah. Kalian ejek, kalian hina, kalian kemudian tidak menghormati beliau dengan menyebut namanya tidak pada adabnya. Ente marah nggak? Marah nggak? Nah ini orang yang mencintai Rasulullah SAW dan dia juga dicintai, dan Rasulullah itu kekasihnya Allah. Bayangin kalau ada orang yang mencintai kasihnya Allah kemudian dia begitu. Bayang ya. Ya mudah-mudahan mendingan azab dunia dah kita dapat daripada azab akhirat. Berat bro. Ya. Kemudian saya tungguin Habibana lewat. Saya enggak, Habibana nggak lewat-lewat. Kenapa? Karena naik mobil. Lama. Akhirnya saya bertemu dengan rombongan beliau dan saya ikutin di belakangnya. Masya Allah, betapa indahnya. Saya cuma mau bilang satu sama Bapak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Walaupun saya yakin betul di antara bapak-bapak semua pasti juga ada yang mencintai Habibana. Di antara bapak-bapak semua juga sangat peduli kepada kedatangan beliau. Tapi apalah daya, bapak-bapak semua terbelenggu di dalam pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin, walaupun tidak semua pemimpin, tapi saya lihat banyak sekali. Nanti kita akan bahas kenapa saya sampai sekarang tadi saya nggak pernah ngomong yang namanya pemimpin begini begitu. Setelah saya mendengarkan keterangan langsung daripada lisannya Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, saya mas sami'na wa ata'na aja apa yang dibilangin sama guru kita. Saya mau bilang begini, Pak Polisi, antum bukan menyediakan para pasukannya untuk
kemudian menyambut daripada Habibana, tapi justru untuk mengamankan para jamaah yang datang sejak 1 hari, bahkan 2 hari, 3 hari sebelum kedatangan beliau. Saya kadang-kadang gak habis pikir, mungkin kalau cuma truk-truk pengangkut buat para polisi, tentara dan sebagainya, is okay. Tapi kalau ada mobil huru hara, ada kemudian mobil-mobil yang kita rasa itu kayak orang mau perang, lucu. Karena salah satu daripada guru saya mengatakan, kalau ada itu orang rusuh kemarin itu di sana, nggak bakal kita serahin polisi. Udah nggak percaya, bantai langsung di situ. Alhamdulillah, umat nggak ada yang begitu. Bapak tidak menyediakan patwal untuk daripada mengawal kepulangan Habib Rizik dari bandara sampai dengan Selipi. Gak apa-apa. Bapak kemudian tidak mengistimewakan kedatangan beliau. Gak apa-apa. Presiden, halo Bapak Presiden, mudah-mudahan senantiasa diberikan syafaat, diberikan hidayah sama Allah. Bapak tidak menyambut kepulangan, mungkin Bapak punya kesibukan yang luar biasa, namanya juga pemimpin negara. Tapi perlu diketahui bersama, umat Islam gak butuh itu semua. Umat Islam ketika dia bersatu, jangankan rusuh, yang ada tangisan. Gak percaya? Saya itu sampai nangis terseduh-seduh. Bukan cuman saya, semua yang hadir di situ menangis menyambut daripada sukacita kedatangan guru kita. Dikawal betul. Ente emang nggak tahu, jawara turun menjaga para ulama, menjaga guru kita. Kita nggak butuh patwal, nggak usah. Mobil, Masya Allah. Kalau bisa kali diterima semua tuh orang-orang yang usul mobilnya biar dipakai untuk kemudian menjemput rombongan Habibana. Tapi saya terima kasih juga kepada Bapak Polisi yang kemudian telah membantu menjalankan tugas, sedikit mensterilkan daripada kita punya jalan. Mudah-mudahan berkah Pak Polisi. Saya emang gak pernah marah sama polisi, cuman sebel aja karena beberapa video dan mata saya ngelihat sendiri betapa arogannya ente Pak. Tapi saya salut sama yang kemarin. Alhamdulillah, insya Allah berkah semuanya Pak Polisi. Yang selanjutnya yang mau kakak bahas di dalam video ini, gila asal ngomong ya, namanya juga asal ngomong, jadi nggak usah marah, nggak usah tersinggung, namanya juga asal ngomong. Dan ngomongnya saya ini insya Allah bisa dibuktikan. Setelah Habibana tiba di Petamburan, saya punya videonya, nanti ada di link deskripsi di bawah. Nangis, semuanya pada nangis di Petamburan. Bahkan samping saya ada yang teriak-teriak, Habib, 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 lihat saya Habib, saya merindukanmu ya Habib. Ada teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Masya Allah. Ada yang kemudian, saya ingat betul di samping saya itu, sampai dia menangis, seorang laki-laki. Kalau perempuan ini biasa bro, kalau perempuan pun biasa menangis, ini laki-laki nangis. Ya Habib, Allahumma sallam ya Habib, saya sangat rindu kamu ya Habib, Habib. Jadi bilang Habib lihat saya Habib. Sampai Habib itu, Habib melihat dan melambaikan tangannya. Apa kata orang di samping saya itu? Dan kemudian melihat ke saya juga. Apa kata saya? Ya Habib, kalau saja
Aku tidak bisa melihat Rasulullah SAW baik secara mimpi maupun secara nyata oleh mataku di dunia ini. Aku sudah cukup bahagia dan senang bisa melihat engkau, dan engkau pun melihat aku, wahai Habib. Masya Allah. Saya sampai terjatuh-jatuh, sampai kemudian berlinangan air mata. Yang saya cuma rasakan satu, andai kata apa yang beliau lakukan, andai kata apa yang pemerintah tuduhkan kepada beliau itu nyata, hati ini tidak bisa bohong. Hati jutaan umat Islam nggak bisa bohong. Nggak ada kemudian kita mencintai orang bukan cinta buta, bro, seperti yang kebanyakan orang melakukan demi untuk mendapatkan sesuatu. Cinta kami kepada para ulama, para guru ahli sunnah wal jamaah adalah semata-mata karena bentuk kecintaan kami kepada Nabi Muhammad SAW, bukan karena kami ingin jabatan, bukan karena kami ingin dipuji kemudian menjadi daripada kawan-kawan orang-orang munafikun. Hati ini bergetar. Antum boleh tanya sama orang yang hadir di sana, bohong kalau sampai ada yang bilang hati saya biasa aja kedatangan Habib. Setelah beliau sampai kediamannya, insya Allah jamaah nggak bisa terbendung lagi. Beliau kemudian kelelahan istirahat. Namun setelah itu di sore harinya beliau mengatakan kepada kita semua lewat streaming yang dilakukan oleh Front TV. Teman-teman bisa lihat juga di YouTube-nya. Saya nggak habis pikir sama para pejabat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Antum segitu kejinya kepada dzurriyyatur Rasul. Setelah saya mendengarkan daripada ceramah, saya mendengarkan daripada sambutan, setelah saya mendengarkan daripada, bisa dibilang ini baru mukadimahnya Habibana tentang perjalanan bagaimana kemudian dia sampai ke Arab dan kembali lagi ke Indonesia. Saya mengulas sedikit. Kalau teman-teman mau realnya dari lisannya Habibana langsung, bisa tonton videonya. Saya cuma mengutipnya begini. Jadi beliau ke Arab itu bukan melarikan diri dari kasus-kasus yang melilit daripada beliau. Kalau beliau punya kasus memang real, kalau beliau ini punya kasus yang memang real, dia terjadi sebagai tersangka kasusnya, nggak mungkin bos Habib punya dokumen lengkap untuk kemudian bisa pergi ke Arab Saudi. Itu aja PR garis bawah tuh. Yang kedua, kalau saja terjadi permasalahan pada dokumen keimigrasiannya Habibana, udah pasti dicekal di Arab Saudi. 2. Tapi kedatangan beliau bagus, lengkap, nggak ada masalah sama surat-surat imigrasi, nggak ada. Yang saya pahami dari kalimat habaib adalah dari para habaib nih, dan juga dari para Habib Rizik, adalah soal perpanjangan visa. Ini itu yang saya tangkap tuh, masalahnya di situ tuh. Saya kurang paham juga bagaimana, saya takut salah karena ini hanya mengutip daripada perkataan seorang tuan guru. Tapi halangan itu justru hadir dari para pejabat negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak ingin Habibana tenang di sana. Dituduh A, dituduh B, dituduh C, sampai pasukan intelijen negara Arab Saudi mendatangi Habibana dan minta keterangan karena dari negara Indonesia yang tercinta ini
memberitakan yang tidak-tidak, buronan lah, punya masalah ini, masalah itu. Tapi alhamdulillah Habib bisa membuktikan semuanya, baik secara lisan maupun bukti fisiknya. Kalau orang yang ecek-ecek, kata Habib, kalau orang yang ecek-ecek kemudian lapor kepada negara Arab Saudi, mungkin nggak digubris. Ini yang lapor mah sekelas pejabat yang memang punya kewenangan di negara ini. Saya nggak bersuzon kepada siapapun, sudah jelas namanya pemerintah, berarti para pejabat yang kemudian melaporkan Habibana kepada negara Arab Saudi. Jadi ditindaklanjuti. Ham sampai sini. Jadi kalau ada yang bilang Habib mau pulang, pulang aja, negara nggak mencekal kok, bullshit. Bullshit. Sampai kemudian Habibana mau pulang pun beberapa kali pulang gagal karena ada upaya untuk Habib tidak pulang ke Indonesia. Siapa yang ngomong? Yang ngomong bukan KWD, yang ngomong bukan juru bicara, yang ngomong bukan orang FPI, yang ngomong bukan Laskar, yang ngomong Habibana Muhammad Rizik Syihab. Sampai sini teman-teman paham ya. Habib tidak pulang bukan karena Habib dicekal, bukan karena masalah hukum, bukan lagi kemudian pemerintah Indonesia yang legowo mau pulang-pulang aja. Enggak. Tapi justru negara yang ketakutan kalau Habib pulang. Saya sendiri nggak ngerti sih, kenapa sih? Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang katanya besar, yang katanya punya presiden, yang katanya wow. Tapi cuman gara-gara seorang Habib Rizik sampai segitu ketakutan. Oke dah, udahlah, itu masalah dia. Selanjutnya Habibana mau pulang kemarin tanggal 10. Ternyata itu pun dicekal terus, dicari supaya beliau nggak berangkat. Bahkan terakhir berangkat sampai bandara, begitu mau berangkat mau check in, ada salah satu tiket yang bermasalah, yaitu tiket anaknya. Menurut peraturan Arab Saudi, apabila anaknya tertinggal maka satu keluarga itu tidak boleh pergi, kecuali istri dan anaknya pergi itu boleh kalau suaminya nggak ikut. Begitu katanya. Kata siapa? Bukan Laskar, bukan saya, bukan orang FPI, yang ngomong langsung Habibana Rizik. Tapi yang perlu saudara ingat, dan saudara harus yakin betul dengan ilmu ini, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah bilang mau, kalau Allah mau, Allah setuju. Mau manusia mana? Mau manusia mana yang berani ngadang Habib? Jangankan manusia, setan alas, iblis laknatullah, bahkan yang mulia para malaikat pun gak bisa bro nahan-nahan. Perlu ingat itu. Kalau Allah kata mau, mau jadi. Pertanyaan saya yang bikin heboh di dunia medsos adalah satu, emang Habibana itu siapa sih yang sampai sekelas negara ketakutan ketika Habibana pulang? Emang Habibana Rizik itu siapa sih yang sampai kemudian dia pulang banyak orang yang panik? Kenapa nggak panik? Banyak aparatur negara yang datang kepada kediaman Habib untuk membelokkan daripada ke rumah Habib, berbicara dengan para laskar dan biar dengan para ketua-ketua penyambutan Habib untuk bagaimana caranya membelokkan apa? Membelokkan rencana yang sudah dibahas. Jadi Habib ini katanya ditawarin tiga apa? 3 cara kepulangan. Tapi Habib milih cara yang ketiga, katanya pulang aja, udah tenang aja, bismillah. Allah itu maha luas. Ingat, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir.
udah ini mah punya Allah, kurang lebih begitulah. Sama nih, kayak ilmu yang saya yakini, ini punya Allah, gua mau kayak gimana ini punya Allah. Kalau kata Allah ridho ya ridho, jadi ya jadi. Kalau kata Allah nggak ridho, kita nyiapin sampai babak belur, ya kagak terjadi, bos. Ilmu tauhidnya luar biasa ini, habaib. Balik ke pertanyaan, emang tuh orang siapa sih? Emang Habib itu siapa sih? Kenapa begitu ditakutin? Kenapa setiap lisannya keluar mampu menggetarkan ribuan bahkan jutaan umat Islam yang ada di Indonesia? Setiap lisan, setiap komandonya ditaati oleh para pengikutnya. Oh, Kawidi bahas begini. Kawidi biasanya bahas yang lempeng-lempeng aja. Sekarang Kawidi bahas sudah mulai politik. Kawidi orang FPI ya. Kawidi orang Islam yang ikut organisasi yang kemudian organisasi itu merasa paling benar di antara organisasi lainnya. Bung, saya bukan orang FPI. Saya juga bukan apa? Saya bukan organisasi apapun. Nggak, saya nggak ikut organisasi apapun. Nggak. Buat saya, ini kalau saya sebut organisasi yang saya ikutin nih, heboh dunia persilatan, asik, heboh. Ternyata Kawidi ngajinya di sini, oh heboh. Gimana nggak heboh? Saya sebutin nih, jangan ya, nggak usah disebutin. Organisasi itu hanya sebagai bendera. Sebagai orang yang pernah mengecam satu pendidikan, wow, walaupun cuma sehari doang lah bahasanya ya, di pondok pesantren, ada apa iklan di pondok pesantren minimal ada yang namanya pondasi. Jadi ketika kita ikut organisasi Islam yang katanya bilang begini, maulid bid'ah, sholawat bid'ah, Nabi nggak nyontohin, sahabat nggak nyontohin, yang katanya orang begitu tuh, kita udah punya dasar. Kawidi maulid gak? Bos, Anda tiap minggu maulid, tiap minggu, tiap hari baca roti bulantos, tiap ada sholawat, banyaknya nggak usah disebut. Bos, tiap malam Jumat, hari Jumat, yasinan, al-kafi, berapa kali nggak usah disebut. Bos, di keluarga semua tahlilan, tetangga tahlilan, kerabat tahlilan, 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bos, tegang ya. Terus gua bilang aneh pelaku bid'ah. Suka bacot ende lah, ngomong apa. Yang jelas, saya termasuk orang yang tidak bisa disetir oleh organisasi-organisasi Islam yang beredar. Terus Kawidi disetir sama siapa? Saya disetir sama guru-guru saya, para habaib, para alim ulama, Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf, Habib Rizik Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, Habib-habib yang lain. Bahkan yang sudah meninggal pun saya baca buku-buku karangan beliau. Walaupun kadang cuma dengerin doang dari kepada guru. Saya bukan orang FPI, saya bukan orang ini itu, saya orang Islam, titik. Orang Islam yang mengikuti daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang belajar jadi orang benar. Terus gurunya siapa? Gurunya para habaib, gurunya para ulama yang memang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kalau bicara soal ini itu nantilah. Ini ada yang mencolek-colek sedikit di kolom komentar Facebook ya, di kolom komentar. Ada yang colek-colek sedikit di DM IG bilang begini. Bos, orang hidup 2 pedomannya, aku wariskan 2, Quran dan hadis. Bos, menyulik dia, biar saya bahas tentang 4 dasar hukum yang memang dipakai sama umat Islam selain daripada Quran dan hadis. Ada kias ya gitu ya, dan lain. Satu lagi masih rahasia. Biar saya bahas itu, cuman mohon maaf saya nggak bahas itu, kita bahas yang lainnya lah ya.
Saya bukan orang FPI. Saya cuman orang yang ilmunya cuman sedikit, yang cuman bisa berdoa biar masuk surga berkahnya daripada Nabi Muhammad SAW, karena saya cinta betul kepada keturunan beliau. Itu aja. Dan tidak membabi buta juga. Saya hanya cinta dengan Islam. Saya mohon kepada semua yang mendengarkan, semua yang melihat video ini, mari jaga persatuan dengan menegakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jangan takut. Habib ditawarin loh berapa triliun sama pemerintah untuk menggagalkan aksi 212. Habib ditawarin loh hidup bermewah-mewahan tanpa visa, mau selamanya di Arab Saudi juga boleh. Habib ditawarin loh bagaimana kemudian Habib mau membungkam semua kezaliman-kezaliman yang terjadi di pemerintahan, tapi Habib nggak mau. Apa resikonya? Di penjara bos, setahun, 2 tahun, sekali, 2 kali, 3 kali di penjara bos. Tapi kata umat Islam, negara ini, kata umat Islam nih, dunia ini memang penjara bagi orang yang beriman. Dunia ini surga bebas mauluh bagi orang yang tidak beriman. Lah penjaranya dunia mah paling lama seumur hidup. Bos, penjara akhirat, Masya Allah. Mungkin saya juga termasuk orang dalamnya ketakutan tentang penjara akhirat. Saya ngomong begini juga bukan karena saya paling benar. Kalau mau ingat-ingat masa lalu saya mah Masya Allah, boro-boro yang namanya sholat. Saya kenal sholawat juga kagak. Kenal kemudian ilmu sodakoh juga kagak. Hancur lah. Nyolong iya. Saya itu dulu tuh. Tapi udahlah. Yang dinamakan revolusi mental itu bukan mengubah, bukan pelan-pelan diubah. Kalau yang namanya pelan-pelan diubah itu namanya licik. Woi, licik. Tapi yang namanya revolusi itu merubah secara signifikan, langsung serentak, jos gitu kira-kira. Itu sih komentar saya tentang kepulangan Habib Rizik. Mudah-mudahan kepulangan beliau menjadi spirit, menjadi girah, penyemangat bagi umat Islam, baik dalam beribadah, baik dalam menuntut ilmu, baik kemudian dalam bersatunya umat Islam untuk membela yang benar. Yuk kita doain, mudah-mudahan menjadi berkah khususnya buat diri kita, umumnya buat negara Indonesia. Wallahi kita butuh orang-orang seperti itu. Kita butuh sosok ulama besar seperti Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Kita butuh orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan juga para aparat pemerintah, para penegak hukum, para menteri, para Menko Polhukam, kesebut bodoh amat, dan pemimpin negara ini, presiden, ya siapapun nanti presidennya, kita doain semuanya, mudah-mudahan beliau semua orang-orang yang takut sama Allah. Wahai para pemimpin, baik itu pemimpin keluarga, pemimpin lingkungan, kepala sekolah, kepala dinas, kepala yang lainnya, tobat kalau memang kita banyak salah. Ya, itu
pesan dari ulama sih itu mah. Cuman saya mah menyambung lidah. Namanya juga lidah goblok ya, lidah orang idiot. Kalau kata WA yang masuk ke saya nih, WKW itu goblok, idiot, tolol, bego, sinting, miring, gila, gendeng, wah campur aduk dah. Iya betul. Saya memang tolol lisan saya, goblok lisan saya, kayak begitu dah. Namanya juga lisan guru, lisan murid. Ya, namanya juga lisan murid. Jadi cuman ngutip daripada lisannya para alim ulama. Ya, oke bos. Saya tidak masuk menyindir siapapun. Saya bicara sesuai dengan fakta. Saya luruskan sedikit kalau tadi saya menyinggung masalah Menko Polhukam yang katanya bla 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 bla. Bisa lihat videonya, banyak beredar. Gua nggak benci sama lu pak. Cuman gua gedek sama akhlak lu. Itu doang. Nah, gitu ya. Saya nggak gedek juga kok kemudian sama polisi. Ya, polisi baik loh. Coba ada orang kehilangan nih. Ada orang kehilangan nih. Datang pas laporan gini. Wah nih piro. Nggak gedek gue. Cuma lucu aja. Kalau kata teman saya mah polisi iblis beranak setan. Gitu ya. Ya kita doa mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita panjang umur yang manfaat. Allah senantiasa qabul apa yang menjadi hajat kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amisna bi tariqatihim wal mu'afati bi fitnani. Ya Fattah, ya Razzaq, ya muhawilal ahwali, hawil halan ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, gue bukan ulama, gue bukan ustadz, gue bukan kiai. Gue cuman orang yang ngebangun channel asal ngomong. Jadi sorry, asal ngomong.